Halo para mudi Indonesia. Nah, kali ini kita lanjut lagi merekap cerita Tokyo Revenger bagian 23. Tapi sebelum lanjut kita akan merekap sedikit episode sebelumnya. Nah, jadi pertarungan antara Toman dan Valhalla resmi berakhir dengan kemenangan Toman. Baji mati dan Kasutora ditangkap. Kasutora juga menyesali perbuatannya dan meminta pada Maiki untuk memaafkannya. Lalu di akhir cerita, Maiki ternyata juga mempunyai pesan pada Takemichi. Pesan apakah itu? Oke, tak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Aku ada pesan untukmu dari Maiki, kata Draken. Di dalam pertemuan selanjutnya, Maiki ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting buat Takemichi. Jadi sebaiknya kau datang, kata Draken. Takemichi pun penasaran apa yang akan dikatakan Maiki, mengingat waktu pertarungan Toman melawan Valhalla ia tak bisa melakukan apapun. Baji mati dan Kasutora ditahan. Tapi Maiki tidak membunuh Kasutora. Apakah ia berhasil mencegah Kisaki mengambil alih Toman di masa depan? Semuanya harus diperjelas di pertemuan berikutnya. Draken dan Takemichi akhirnya sampai ke stasiun Shibuya. Kita mau kemana? Ternyata mereka berdua ingin pergi ke rumah Draken. Takemichi akhirnya sampai di rumah Draken. Dan Takemichi sempat kaget dengan tempat tinggal Draken yang ternyata sebuah apartemen. Ternyata Draken anak kota juga ya, kata Takemichi. Mereka berdua pun naik ke lift menuju lantai 4. Dan mereka berdua disambut seorang bapak-bapak dan seorang wanita. Kamu pulangnya awal banget, Kenny. Kalau begitu kamu tak bisa menjadi anak nakal, kata salah satu wanita itu. Kenny bisa dibilang panggilan Draken di tempat itu. Draken pun meminta Takemichi untuk menunggunya sebentar karena ia ingin berbicara dengan bapak itu. Takemichi pun sadar bahwa Draken tinggal di rumah prostitusi. Pandangannya pun tertuju pada laki-laki yang ada di sampingnya, yang selalu memotong kukunya. Lelaki itu pun pergi ke toilet. Nah, lalu tiba-tiba Draken muncul di hadapan Takemichi dan berkata, "Kamu sedang apa? Ngapain telanjang?" kata Draken. Singkat cerita, Draken menjelaskan asal-usulnya bahwa ia tak mempunyai orang tua. Yang kerja di sanalah yang merawat Draken. Jadi Takemichi adalah orang kedua yang diajak Draken setelah Maiki. Mereka berdua pun sampai ke kamar Draken. Di sana banyak foto-foto kenangan Gentoman sebelum kejadian Kasutora membunuh kakak Maiki. Di sana pula ada foto Emma, jadi Takemichi juga menyimpulkan bahwa Draken juga punya perasaan terpendam pada Emma tuh. Nah, lalu Draken juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya juga ingin membunuh Kasutora. Ia juga berterima kasih pada Takemichi karena sudah menghentikan Maiki membunuh Kasutora. Takemichi pun pulang sambil membayangkan foto Draken dan Emma. Di tengah perjalanan, Takemichi melihat Emma sedang berjalan sendiri. Lalu melihat Emma memeluk seseorang yang ternyata itu adalah Maiki. Emma juga berkata, "Aku mencintaimu, Maiki." Nah, sontak aja itu membuat Takemichi terkejut. Dari semua pria, Emma malah berpacaran dengan Maiki, padahal Draken tinggal di daerah sini. Michi juga membayangkan jika Draken melihat ini, bisa-bisa Draken dan Maiki akan berselisih lagi. Dan pertarungan antara Gen Toman akan terjadi. Nah, tanpa disadari, Hina juga ada di samping Takemichi bersama Naoto juga. Jadi pada saat selesai belanja, Hina tak sengaja melihat Takemichi dan mengikutinya. Hina lalu berkata mustahil Emma yang ingin melakukan apapun untuk Draken malah melakukan perselingkuhan dengan sahabat dekat Draken sendiri, yaitu Maiki. Pasti ada alasan di balik itu semua, kata Hina. Yang berlagak layaknya detektif pun ingin memecahkan misteri itu. Naoto lalu berkata pada Takemichi bahwa Hina sedang ketagihan film-film detektif gitu. Lalu mereka bertiga sepakat mengikuti Emma dan Maiki sampai ke sebuah kafe yang memang mereka berdua terlihat sangat dekat, seperti sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Lalu di belakang mereka tiba-tiba datang Yamagasi. Yamagasi ternyata juga pernah mendengar sebuah gosip bahwa Emma sering jalan berdua dengan Maiki. Dan Emma juga pernah menginap di rumah Maiki tuh.
Si Hina pun langsung menyimpulkan bahwa Emma adalah tukang selingkuh. Hina pun berniat untuk menghampiri langsung Emma dan mengajak Takemichi. Takemichi berusaha menghentikan Hina karena yang dihadapi adalah Mikey. Takemichi juga mengatakan cukup kasihan jika Draken melihat mereka bersama. Sadari ternyata Draken sudah ada di belakang Takemichi dan mendengar perkataan Takemichi tersebut. Draken lalu berkata, "Kamu merasa kasihan untuk siapa barusan?" kata Draken. Singkat cerita, akhirnya diketahui bahwa si Emma ini bukanlah selingkuhan Mikey, melainkan mereka berdua adalah saudara tiri. Sebelum pergi, Draken memberikan boneka kepada Emma tuh. Takemichi dan Hina pun pulang bersama. Hina berharap hubungan Draken dan Emma berjalan dengan baik, dan Hina juga berharap hubungan dengan Takemichi berjalan dengan baik. Takemichi lalu memegang tangan Hina dan berkata, "Tenang aja, pasti baik-baik aja kok."